Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 Juni 2022, saya Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, akan menyampaikan perkembangan penanganan PMK atau yang kita kenal sebagai penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Indonesia, khususnya sapi. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan aplikasi Siaga PMK.id yang bersumber dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional atau ISIKNAS yang dilengkapi dengan laporan dari pemerintah daerah terkait dengan perkembangan PMK di Indonesia, kami laporkan bahwa PMK sampai dengan saat ini tercatat menyebar di 18 provinsi dan 180 kabupaten dengan rincian sebagai berikut. Jumlah hewan sakit 150.630 ekor, jumlah hewan sembuh 39.887 ekor, jumlah hewan potong bersyarat 893 ekor, jumlah hewan mati 695 ekor. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan dan aturan sebagai upaya pengendalian dan penanganan PMK di tanah air. Di antaranya, pertama, pembentukan gugus tugas penanganan PMK dari level pusat atau nasional, provinsi, dan kabupaten. Kemudian, penataan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa penyakit lainnya di daerah wabah penyakit PMK. Kami juga melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejati, Kejari, serta jajarannya di dalam penanganan wabah PMK ini. Kami telah mengeluarkan prosedur pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK. Selanjutnya, kami memberikan peringatan untuk peningkatan kewaspadaan terhadap kejadian penyakit mulut dan kuku untuk para peternak di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin menekankan kembali apa yang menjadi fokus dari Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bahwa Kementerian Pertanian telah menetapkan rencana aksi penanganan PMK yang terbagi dalam 3 agenda, yakni agenda SOS, agenda temporary, dan agenda permanen. Sementara, langkah konkret yang sedang dan akan terus dilakukan oleh seluruh jajaran Kementerian Pertanian dan bekerja sama dengan berbagai pihak meliputi pembentukan posko gugus tugas dan crisis center nasional hingga level provinsi dan kabupaten serta kota. Kami juga melalui Badan Karantina Pertanian telah melakukan pembatasan lalu lintas dan pasar ternak yang pada pelaksanaannya kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, Polri, dan instansi lainnya. Kementerian Pertanian juga telah mengirimkan logistik kesehatan berupa vitamin, antibiotik, antipiretik, disinfektan, dan APD ke beberapa daerah yang terjangkit PMK. Kementerian Pertanian juga telah mengadakan vaksin sesuai dengan rekomendasi Komisi Obat Hewan yang sesuai dengan serotip PMK. Kementerian Pertanian juga melakukan pelatihan penanganan PMK kepada pejabat otoritas veteriner baik di level provinsi, kabupaten, kota, hingga para tenaga kesehatan hewan seperti dokter hewan, para medis veteriner, inseminator, dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan mempersiapkan anggaran untuk mengadakan total 3 juta dosis vaksin PMK. Dan saat ini, tahap pertama, vaksin telah tiba pada hari Minggu 12 Juni 2022 melalui Bandara Soekarno-Hatta yang selanjutnya akan tiba 800.000 dosis vaksin PMK dalam beberapa waktu ke depan. Dengan tibanya vaksin tersebut, kami ingin menyampaikan bahwa vaksinasi perdana secara nasional direncanakan akan dimulai besok, tanggal 14 Juni 2022, sesuai dengan peta sebaran PMK. Pelaksanaan vaksinasi nantinya akan bekerja sama dengan posko-posko tanggap darurat di daerah. Peruntukannya akan kami prioritaskan untuk hewan sehat dan berisiko tinggi tertular yang berada di sumber pembibitan ternak, peternak sapi perah milik rakyat,
dan koperasi susu, serta peternak sapi potong. Bapak dan Ibu, kami ingin menekankan bahwa Kementerian Pertanian melalui Pusvetma yang berada di Surabaya atau Pusat Veteriner Farma juga tengah mempersiapkan vaksin lokal yang diprediksi akan selesai produksinya pada akhir Agustus 2022 nanti. Dan menjelang perayaan Idul Adha yang akan jatuh di awal Juni nanti, pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak perlu khawatir, tidak perlu panik akan ketersediaan hewan kurban. Kami memastikan ketersediaan hewan kurban, baik itu sapi, kambing, dan domba, dalam kondisi cukup. Dan hal ini mengacu pada jumlah kebutuhan hewan kurban tahun lalu yang mencapai 1,5 juta ekor. Meskipun dalam kondisi wabah PMK, pemerintah berkeyakinan bahwa stok hewan kurban saat ini mampu memenuhi kebutuhan kurban pada Idul Adha nanti. Kami menekankan Bapak dan Ibu bahwa PMK ini tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa PMK pada hewan sapi dan hewan berkuku belah dapat disembuhkan. Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa pemerintah saat ini serius dan akan selalu hadir bersama peternak untuk dapat mengatasi PMK secara bersama-sama. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait update penanganan PMK yang telah dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.